Ini media yang udah kita campur ya. Udah kita campur sekitar 5 komposisi. Campurnya tanah lembang 1, sekam bakar 1, kita sobek bagian bawah ini. Karena kalau kita lepasin ini ya biar nggak sobek nggak mungkin. Nah kita sobek lebih mudah pakai cutter yang tajam. Akar tidak stres ketemu pupuk kandang yang tadi, yang masih panas atau masih baru. Nah, kita buang ini aja kayak lepasin baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita alhamdulillah hari ini mau grounding bibit, beberapa bibit ya. Salah satunya itu mungkin Lorano, kita akan grounding di 100 liter. Yang tadinya ukuran segini nih, kita akan pindah ke yang lebih besar. Nih, alhamdulillah. Ini di sini kita mau berbagi aja ya, bukan guruin atau ngajarin. Kita berbagi yang kita praktekkan, yang kita lakukan di sini di Rumah Anggur Kebalen seperti ini. Kita langsung aja ya, boleh. Tahap awal ya kita siapkan dulu. Ini planter bagnya yang 100 liter. Kenapa dipilih 100 Om? Ya, kenapa saya pilih yang 100 liter ini? Ngelihat kondisi ya. Kalau mungkin kita nanam di bawah langsung di tanah, mungkin aja saya pilih yang lebih besar atau 150 200. Karena ini di atap, yang ngimbangin lah kekuatan atap. Jadi kita 100. Atau kalau terlalu kecil juga kita akar takutnya terlalu sempit. Jadi ya kira-kira insya Allah 100 ideal ya. Dan ini pun kita tekuk dulu. Ini tujuan apa? Supaya lebih rapi. Karena kita pakai medianya sementara awal ini kita separuh dulu. Ini mau separuh. Jangan langsung penuh. Kita separuh. Baru kita masuk bibit. Nanti pelan-pelan makin besar pohon, makin naik media tanam, bisa ini makin dibuka lagi. Harganya berapa Om? Oh, untuk planter bag ini kebetulan kita dapat yang murah ya, beli di online 30.000, 29.500 ya kira-kira. Beli 2 udah gratis ongkir. 1 kilo itu isi berapa? 1 kilo isi kira-kira 3 atau 4. Ini dia bibitnya yang mau kita grounding. Ini varian Lorano. Ini sumbernya dari Mas Soleh ya, di Jawa Timur. Alhamdulillah sih palit, dia buahnya udah kelihatan bagus. Hitam ya Om? Hitam dan opal panjang, bahkan dia tanpa biji. Waktu dia posting di Facebook. Nah kebetulan saya berminat dan alhamdulillah nih bisa kesampaian dapat bibitnya. Bibit atau mata tunas Om? Dulu kita beli bibit ya, kebetulan plus matunnya gitu. Oh, ada matanya juga. Iya, maksudnya dapat enresnya juga, bonus ya. Makasih Mas Soleh. Kita langsung aja. Untuk awal ini agar lebih aman, kita mana ya pisau tadi? Kita sobek bagian bawah ini. Karena kalau kita lepasin ini ya biar nggak sobek nggak mungkin. Nah kita sobek lebih mudah pakai cutter yang tajam. Planter bag ini nggak bisa dipakai lagi? Nggak bisa dipakai. Kita korbanin nggak apa-apa lah. Kita jangan terlalu dalam juga nyobeknya, takutnya akar yang udah pada ke bawah pada kena. Sayang. Kalaupun ada yang kena ya mudah-mudahan cuma sedikit, nggak banyak. Ini planter bag ukuran berapa? Ini sekitar 28 ya? 20 liter ya. 20. Kecil ini. Untuk bibitan awal sih kita pakai ini kadang sebelum grounding yang membuat indukan. Kita bolongin, sobek sampai muter sampai ketemu ya, sampai lepas tuh. Udah lepas, ini udah melingkar semua, buntung ya orang sudah bilang. Udah putus. Nah, tinggal kita masukkan. Kebetulan ini memang untuk di dasar, jadi pot ini belum kita isi apa-apa dulu. Oh, belum isi ya? Belum diisi, langsung. Kita ini posisi di dasar langsung. Iya. Bismillah. Nah. Nah, gini teman-teman. Terus kita masukkan media. Ini media yang udah kita campur ya. Udah kita campur sekitar 5 komposisi tanah lembang. Ini campurnya tanah lembang 1,
sekam bakar 1, sekam mentah 1, kohe kambing yang udah lapuk 1, sama kebetulan karena ada pasir, saya pakai pasir ini kira-kira 1/4 ya. Perbandingannya di 1, 1, 1, 1, pasir 1/4-nya. Plus nanti kita akan tabur juga dolomit kira-kira 1 genggam gini, 1 genggam tangan. Pasir bangunan ya? Pasir bangun, pasir kali ya, atau pasir apa aja, yang penting jangan pasir yang... Di toko bangunan gitu? Iya, kita beli pasir yang jelek aja, yang hitam gitu. Gak apa-apa, plus batu-batunya atau mau diayak dulu boleh, campur. Jadi kita porus, dia pecah lagi. Jadi nggak berlempung ya. Karena ini unsur-unsur ini sangat bermanfaat. 1, sekam. Sekam dia mengandung, untuk sekam mentahnya dia banyak mengandung kalium, karbohidrat, sama juga yang lainnya ya, terutama untuk porositas media tanam itu sendiri. Selain mengandung unsur hara tadi, kedua unsur sekam bakar ini dia banyak mengandung karbon. Karbon itu berfungsi untuk menyimpan unsur ini ya, mikroorganisme yang bermanfaat untuk rumahnya dia, untuk singgah. Jadi ketika ada sekam bakar itu, jadi tanah ini poros teman-teman, poros dan berongga. Disitulah mikroorganisme yang bagus untuk tanah dia bersinggah, bertempat tinggal di situ, di sekam bakar itu, karena mengandung pori-pori itu sekam bakar itu. Boleh sekam yang lainnya juga, semacam bekas kayu bakaran yang masih berupa arang, bisa kita pecah-pecahin, masukin sini bisa. Intinya itu dua sekam itu, mentah sama matang, itu untuk porositas ya. Untuk porositas dan juga mengandung unsur hara yang dibutuhkan. Juga kambing. Kambing ini banyak mengandung N, P, sama K. Biarpun K-nya jauh lebih rendah, tapi N sama P-nya bagus. Itu fermentasi atau dikeringkan atau bagaimana? Kebetulan ini kita beli kambingnya yang sudah lapuk. Kita carinya udah lapuk. Ciri dia udah lapuk gini. Nah, ini kita pecah tuh, udah kayak tanah. Kambingnya kita pecah mudah, empuk. Lain dengan yang masih baru, dia baru bisa aja benyek, tapi dia hijau ya, dia hijau masih baru keluar. Tapi kalau udah agak lama dia keras. Nah ini mudah tuh, kayak tanah jadinya. Nih. Harga berapa per karung om? Kalau di kebetulan ini dapat karung besar di toko langganan, 30.000 per karung. Per karung. Jadi komposisi ini tadi pertama tanah Lembang kita. Kenapa pilih tanah Lembang? Kebetulan di sini untuk cari tanah di belakang rumah susah, samping rumah susah. Jadi beli ya mending sekalian tanah Lembang aja ketimbang beli tanah biasa juga mahal. Mending tanah Lembang yang secara umum dia lebih baik, lebih bagus ya kandungan unsur haranya ketimbang tanah-tanah umum. Tanah Lembang cuman 10.000 per karung. Per karung, tapi isi 10 kilo kira-kira. Jadi isinya ya jadi sebuah agak mahal sih. Tapi nggak apa-apa lah kalau kita cuma main tabulan pot skala kecil-kecilan masih kekejar lah. Ya udah teman-teman, kita langsung aja ya. Kita masukkan ke pot atau media, wadah media yang udah kita siapkan. Ini biarin dulu, jangan kita lepas dulu. Kita masukkan dari samping dulu. Masukkan semua sampingnya melingkar untuk melindungi media bawaan agar tidak goyah nanti pas kita angkat pot kecilnya. Ini lubang planter bag nggak perlu ditambah lagi om? Nggak usah, karena udah cukup lah. Dari pabriknya udah cukup. Karena ada beberapa kawan juga. Betul. Ya, saya juga pakai solder gitu. Ya betul, atau pakai besi dipanasin gitu, tusuk-tusuk. Kalau saya cukup lah. Apalagi ini di atas karena teriknya panas kalau musim kemarau. Khawatirnya kalau terlalu banyak lubang, terlalu cepat turun air. Dan ini kan sebenarnya bawahnya juga sudah dikasih tatakan ya. Betul. Nah, Ini lantai, jadi bawahnya udah ada rongga, udah ada jeda. Betul. Dan ini ada kayu hanya penahan tapi tetap ini ya. Pori-porinya ya. Ada bolongannya. Jadi nggak nutupin air untuk turun. Insya Allah udah cukup.
Masih kurang. Kalau untuk setengah ini kira-kira butuh 2 karung ya. 2 karung, maksudnya 2 karung tanah Lembang yang kira-kira 10 ribuan. Cukup ditambah yang lain-lain, jadi cukuplah untuk setengah ini, setengah pot besar ini. Nah, ini masih ada. Kita tambahkan lagi sampai cukup. Kalau ini rata-rata kan beli ya, Ya. media tanamnya. Betul. Kalau dengan repotting dari kecil kamu apa planter bag kecil ke planter bag besar. liter, untuk media tanamnya sendiri kalau beli kira-kira berapa, John? Perkiraan Uangnya kira-kira 100.000 gitu. untuk isi ini ya, planter bag dalam kondisi setengah ya, nggak langsung full gitu, kira-kira sekitar 50-60 ribu. Oh, enggak begitu. Ya, karena sekam itu satu karung besar kan cuman 10 ribu ya, 10 ribu, sekam mentah malah cuma 5 ribu. Itu kalau kita beli di tempat penggilingan padi langsung. Kita kalau beli tempat taman, tukang kembang, beda lah harga. Berarti 100.000 sama planter bag yang Ya kira-kira segitu. Ya segitu. sama nasi itu. Kan sebelum bekerja kita Iya. sarapan dulu. Betul. Kembali ya, kita nanam nih yang ikhlas lah. Niat nanam yang mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Karena secara hukum agama juga insya Allah nanam tuh berpahala dan bagus, menanam apapun ya. Karena banyak manfaatnya. Dan itu sedekah. Insya Allah, betul. Untuk binatang bermanfaat, untuk burung-burung, untuk lingkungan, udaranya. Ini Betul. cara gimana lagi, Om? Nah ini udah kita tanah udah naik ya, udah sekitar sebanding dengan tadi Nah kita angkat nih, kita angkat pelan-pelan, jangan sampai keangkat juga akarnya. Kita pelan-pelan, dikit-dikit, ini. Nah ini proses yang paling menentukan nih. Hati-hati. Iya, biar nggak stres. Pengennya kita kan kita grounding ini langsung tumbuh terus, jangan stuck dulu atau stres dulu. Yaitu tadi yang paling penting teman-teman, pupuk kandang ya. Jangan sampai pupuk kandang ini masih panas. Harus benar-benar udah lapuk, udah kering, udah adem. Agar akar tidak stres ketemu pupuk kandang yang tadi, yang masih panas atau masih baru. Nah, kita buang ini aja kayak lepasin baju. Nah, jadi ini udah nggak bisa pakai. Ini masuk ke tong sampah. Nah, alhamdulillah ini udah masuk. Nah, untuk kapur dolomit kalau emang kita telat bisa kita kocorkan menyusul. Atau mungkin kita beri awal bisa dicampur. Nah, satu lagi teman-teman, kita bisa tambahkan itu pupuk organik SP36. Itu pupuk pembenah tanah bagus. Ini kebetulan saya belum sempat nyediain, jadi rencana mungkin nyusul ya. Kita bisa tabur aja di atas. Dia kandungan fosfatnya bagus untuk pembenah tanah dan slow release. Slow release ya, Om? Ya, dia organik ya. Bedanya Info. slow release sama fast release apa, Om? Kalau fast release berarti kan kita kocor, kita aplikasi dia dalam beberapa hitungan menit atau jam dia akan diserap oleh akar ya. Terutama kita sistem kocor. Nah kalau slow release itu dia bentuknya kebetulan organik dan keras ya Kang ya, kayak batu. Jadi dia terurainya sedikit gitu. Awet jadinya. Sebetulnya idealnya sih dicampur sama media tanam ini. Tadi kita belum sempat. Boleh kita teman-teman kita nanti tambahkan, itu rencana nanti kita tambahkan ini aja. Kita topping di atas. Nanti lama-lama juga nyampur. Pupuk SP36 itu pupuk pembenah tanah ya, bagus itu. Biar untuk merangsang pertumbuhan juga. Nah, ini udah tinggal kita siram ya.
Saya siram. Ini dulu coba ukur pH ya. Ini kemudian ada alatnya. Alat pH pengukur pH tanah. Kemudian ini masih baru. Tapi untuk Baru beli. Berapa harganya, Om? ini sekitar 125 plus baterai. Untuk akurasi ya walau alam ini seberapa tinggi akurasinya, tapi kita coba aja. Nah, ini teman-teman, ini untuk pH ya seperti ini. Normal. Untuk pH ini atas ini untuk cahaya, pencahayaan yang masuk ke dalam media ini plus pH. Lalu kita belakang tuh kita geser ke kiri atau ke kanan, ada temperatur berapa derajat sama kering atau basahnya tanah, dan ini cahaya juga. Nah sekarang coba kita ukur pH media yang barusan kita aplikasi. Mungkin kita ada ketemu di beberapa titik. Nah kita lepas dulu ini penutup biar nggak pengaman aja. pengaman. Bismillah. Nah ini nah, dari ini bawahnya 7. Nah coba kita lihat turun di berapa. Nah, rendah teman-teman. 4,5 ya. Memang ini media juga kemarin kehujanan terus. Nah, hujan. Hujan mungkin ini pakai hujan. Coba kita titik lain. Beberapa titik katanya harus beberapa titik ya di segini. Tapi nanti coba kita di 4,5 sebentar. Kita ini dulu. Preset. Di balik coba. Oh berarti iya benar 4,5. Ini rendah termasuk 4,5 rendah tuh. pH-nya rendah, jadi kurang dinaikin ya. Makanya nanti rencana kalau rendah begini, saya akan. Nah ini agak naik sedikit. Sedikit banget. 4,7 ya. Dengan kapur dolomit, kita akan kocor. Nah ini agak tinggi sih. Ini 5. Nah memang kadang nggak rata semua ya. Makanya kita perlu beberapa titik. Nanti kita ambil kesimpulan rata-ratanya. Berarti 4,7 ya rata-rata sekitar gitu. Nah kemudian coba kita akan siram dengan pupuk ini pupuk organik. Pupuk apa itu? Pupuk organik buatan sendiri ya seperti teman-teman. Ini dari apa, Om? air beras, cucian beras, molase plus M4. Ditambah satu lagi itu kulit nanas yang kita blender. Nanas itu baik untuk pertumbuhan, karena dia memang mengandung banyak N. Jadi untuk masa-masa pertumbuhan vegetatif bagus. Ini saya pakai sekitar 400 sampai 500 ml. Nanti kita akan campur dengan sekitar 4 liter air. Kalau kita ukur pH sendiri berapa coba ini? Nah, pH-nya juga sama rendah. Rendah dia. Nanti kita naikkan dengan rendah ya, asam dia lebih ke N ya, banyak N-nya. Nanti kita akan tabur nyusul dengan kapur dolomit. Kita lanjut ke penataan batang. Karena ini kita mau sistem teralis. Kebetulan ini untuk rambatan sekunder udah kita siapkan. Untuk tersier sih memang belum ada. Kita ikat aja karena nggak ada tap tool, alat yang lebih canggih. Ini kita pakai manual aja, pakai rapia. Kita ikat, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor, sedang aja. Tapi ada rongga untuk pembesaran batang ketika dia membesar nanti, jangan terlalu ngepres. Nah kita arahkan ini. Kalau untuk pembentukan tersier ini belum bisa karena masih pendek, kecil-kecil batang. Ini kita hanya merebahkan aja dulu. Nanti ini kira-kira kita main di sini, di kira-kira 1 meter ya, segini kita akan potong nanti. Ini kita, ya kita tumbuhin dulu. Rencana kita potong di sini. Tapi kita pertumbuhan pucuk ini kita dari sini lewatkan dulu kira-kira minimal 1 jengkal. Jadi pucuk ini udah sampai sini. 1 jengkal dari sini, kita baru potong di sini, gitu. Jadi ada yang, ya, jadi nunggu ada yang bisa dibuang. Jangan kita misalkan pucuk potong di sini, itu kurang bagus. Karena apa? Karena kalau kita potong di sini, ini seperti nggak ada bedanya dengan dipangkas atau nggak dipangkas. Dia akan tetap subur di ujung nanti ke sini. Kalau kita misalkan potong di sini, masih bagus. Cuma ini kan masih pendek, jadi belum sampai titik sini. Kita nanti aja potongnya. Betul.
tunas sulur ya Om di bawah. Sulur, kita buang aja sulur karena kita udah ikat pakai rapia ini. Semua Kenapa sulur kita dibuang, buang. Om? Ya. Apa Om? Kenapa dibuang? Itu kan selur itu makan nutrisi lumayan banyak ya. Iya. Tugas dia mengikat untuk dia merambat karena kita udah pakai rapia, nggak usah double-double lah. Kita biar rapia aja yang bekerja untuk mengikat batang. Jadi selur kita buang aja, mengurangi pemakaian nutrisi. Jadi biar nutrisi fokus ke tunas baru atau ke pembesaran batang. Tapi juga ini tunas air nanti kita jangan langsung buang serentak ya teman-teman. Kita lihat juga kondisi kalau ini tunas air ini nanti sepertinya enggak bisa dijadikan tersier karena kecil-kecil atau kerdil-kerdil, kita bisa pembentukan tersier dengan mata bat. Tapi kalau ini nanti bagus, kita piara. Mana yang bagus kita berdirikan. Ini kita tarik ke sini, pakai kawat atau pakai tali apa aja lah. Jadi begini. Tunas air ya Om. Kita pakai tunas air dulu. Kalau tunas air kurang bagus, baru kita pakai tunas bat yang kita pecahkan ini. Oh, ini ya. Nah ini tunas air, ini daun, ini tunas bat. Iya. Ketika kita pembentukan tersier ini kita ada tunas air bagus, alhamdulillah kita pakai tunas air. Karena bagus juga tunas air. Tapi kalau nanti nggak bagus tunas airnya, banyak kecil-kecil atau pendek-pendek, barulah kita pakai cara kedua dari tunas bat kita pecahkan. Tapi tentunya nunggu batang ini lebih besar, sekitar sebesar pensil, baru kita potong. Setelah potong pensil baru kita buang seluruh tunas air ini, kita pecahkan bat ini. Tapi untuk perlindungan barangkali ketabrak apa boleh aja dikasih. Barangkali kita lagi lewat ketendang apa kesangkut kaki kan sayang juga, bisa ini kita Penguatnya. pelindung gini tidak. Nah dari sini, nah ini arahkan sini. Nah jadi ini ada sedikit perlindungan dari terpaan kaki kita barangkali melangkah sini. Atau pengunjung yang Ya. kita tahu juga kan. Namanya pengunjung mau foto-foto. Iya betul. Senggol ntar. Nah, ini cukuplah dulu. Nanti kita tinggal tunggu pertumbuhan, kita tata terus kita pantau. Nah sekarang giliran kita Siram Om. waktunya siram. Ya. Ini kapasitasnya kurang lebih 5 liter. 5 liter. 4 sampai 5 liter ini kemudian saya isi 4 liter untuk siram. Dengan 4 liter air kita kocok aja semua ini sampai basah. Siram jenuh. Siram jenuh. Ini karena ini di musim hujan, setelah siram jenuh ini nanti nggak harus setiap hari kita siram. Kita lihat kondisi aja, kalau udah hujan kena air lagi, air hujan kita nggak usah siram lagi nggak apa-apa. Ini mampet kita udah kocor gini aja. Ada potong-potongan nanasnya masih ada. Alhamdulillah. Habis ini kasih dolomit nggak Om? Nanti dolomit bisa hari ini bisa besok. Oh, nggak. Sekarang boleh kita kasih ini, kebetulan ini ada nih. Dolomitnya ada. Ada. Aja. Nah, memang dolomit nggak serta-merta langsung menaikkan pH, tapi minimal kita untuk udah berusaha ini kita tabur, biarpun mungkin berapa hari ke depan atau berapa minggu ke depan baru berfungsi menaikkan pH, ya alhamdulillah. Tapi kita yang penting karena kemarin udah nggak sempet keaduk, kira-kira 1 genggam ya, 1 genggam full udah cukup ya. Nanti kita kalau kena siram berikutnya langsung masukkan, ini tadi barusan udah siram, cukuplah kita nggak usah siram lagi dulu. Nanti takutnya kebanyakan air. Ini nggak usah disiram ya. Udah nggak usah. Nanti ini tanah ini masih basah kondisinya, Nyerap gitu. dia langsung keserap ya, sedikit-sedikit ya turun. Nanti mungkin kita sejam 2 jam naik dia udah merembes, ini udah basah, udah mulai turun. Karena mesin udah kita siram, khawatirnya terlalu becek, kita padatin dulu sebelum ini, biar nggak goyang media.
itu jenis apa Om? Ini kemudian ada Jupiter. Oh Jupiter ya. Jupiter ini udah pesanan orang ini punya laku. teman, betul. Berapa Om harga kalau udah begitu? Untuk teman-teman sih ya. Kalau saya belum deal harga, ini cuma buat kebetulan teman baik. Oh, Mau dibawa ke Serang, Pandeglang. tapi Buat kalau misalnya ada tabulator lain Ya. berbuah itu berapa harganya Om? kisaran Kisarannya 1 sampai 2 juta. 1 juta sampai 2 juta Mm-mm. ya. Tergantung varian, tergantung Kesuburan banyaknya buah, juga tergantung banyak ya banyak. hasil nego. Siap. Yang penting berkunjung dulu ya Om ya. Iya, betul. Silaturahminya dulu ya Nah. pertama. Nah, ini kebetulan tadi masih agak turun nih tanahnya, kita tambahkan lagi nggak apa-apa. Kalau karena di Kita sekarang tadi kita angkat Tadi ini siram. agak turun, poninya kita biar lebih stabil. Apa-apa kita tambahkan lagi. Hitung-hitung nutupin turun itu. dolomit yang baru kita tebar. Memang sebelum disiram tuh tanah kelihatan udah full, tapi ketika udah siram dia turun. Ini 2 hari lagi 3 hari lagi kena hujan juga turun gitu ya. Iya, tadi berkurang lagi dia. Cuma di musim hujan ini yang penting kita jangan terlalu banyak mupuk, terutama mupuk NPK. Jarang-jarang aja, sesekali aja. Ya, MKP MKP kan itu kita butuh pas ini ya, pembuahan. Cuma ya kita intinya jarangin lah, jangan seperti biasa mupuk di musim kemarau. kalau ini pupuknya apa Om nanti pertumbuhan ini? Pertemuan rencana kita ya NPK itu, NPK Pak Tani 16 16-16. Tapi itu nggak akan kita sesering seperti musim kemarau ya. Mungkin kita lebih tipis dan jarang-jarang aja. Karena di sini pun udah ada unsur itu. dari hujan. Dari hujan, nambah. Dari yang tadi kita racik, kayak kambing, tanah lembang, sekam, ada semua unsur itu. Cuma nanti kan kita cuma nambahin. Jadi sementara ini seperti udah ada, nggak dipupuk pun nggak masalah. Cuma untuk nambahin, mungkin 2 minggu atau 1 bulan ke depan kita akan kocor. NPK tipis, tipis-tipis aja. Oke Om, makasih banyak. Oke, ya, Om. siap. Ya. Terima kasih.